kami akan mendengar pencerahan briefing dari Ibu Dr. Adriana Elizabeth. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang kepada semua pendengar atau pemirsa. Saya ingin berbagi pengalaman saya mengenai Papua, terutama secara khusus dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang beberapa solusi untuk penyelesaian konflik di tanah Papua. Mungkin saya mulai dulu dari pengalaman saya ketika saya bersama dengan teman-teman di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan riset selama sekitar 4 tahun. Ini juga riset ini diminta oleh pemerintah Indonesia untuk mencari solusi bagi Papua. Nah, selama 4 tahun itu kami coba memahami betul apa yang menjadi persoalan-persoalan di sana, dan juga hal-hal apa yang kira-kira diharapkan oleh orang-orang di Papua atau saudara-saudara kita di Papua. Dari riset itu kami menemukan ada 4 persoalan utama di Papua yang sampai hari ini saya melihat relevansinya masih cukup tinggi, meskipun kita tetap harus mengantisipasi adanya dinamika yang begitu cepat dan juga perubahan-perubahan di beberapa hal persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Di dalam penyelesaian soal ini diperlukan program-program pemberdayaan terhadap orang asli Papua dan juga rekognisi atau pengakuan terhadap kontribusi Papua kepada Indonesia. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sudah ada prinsip-prinsip pemihakan kepada Papua, perlindungan dan juga pemberdayaan. Artinya sebagian dari solusi yang kami sampaikan itu sudah ada sebenarnya di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Persoalan di Papua itu terkait dengan tidak optimalnya pembangunan. Sebetulnya ada peningkatan di setiap bidang-bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan, walaupun memang kalau dibandingkan secara nasional tidak begitu signifikan. Persoalan yang ketiga adalah masalah pelanggaran HAM dan juga kekerasan negara. Ini juga sudah ada di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus 2001, terutama mengenai aspek-aspek resolusi konfliknya. Sebenarnya sudah ada solusi di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Nah, persoalannya memang sampai hari ini belum semua pasal-pasal di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus itu berhasil direalisasikan. Yang keempat itu terkait dengan masalah perdebatan sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Nah, solusinya apa? Tim LIPI dan saya secara khusus sebetulnya ingin menyampaikan perlunya misalnya kita membahas kembali secara akademik tentang perbedaan perspektif itu kenapa terjadi. Melihat secara keseluruhan, proses integrasi itu tidak hanya mencakup isu-isu politik, tetapi juga ada isu ekonomi di sana, ada isu sosial budaya yang menurut saya itu juga penting untuk kita bahas bersama supaya kita lebih bisa menemukan solusi-solusi yang tepat untuk persoalan-persoalan yang ada di Papua selama ini. Sebelum tanggal 1 pun atau bahkan sesudah tanggal 1 nanti pun gejolak ini belum akan berakhir. Nah, sumber persoalan ini memang dari perbedaan cara pandang mengenai sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Itu menurut saya juga penting kita sikapi bahwa harus ada cara menghadapi kelompok-kelompok yang secara ideologis memang selalu menyuarakan hal-hal yang negatif mengenai Papua selama berada di dalam Indonesia. Nah, selain itu juga menurut saya kita harus memperhatikan dinamika di Papua terkait misalnya dengan isu-isu semakin banyaknya pendatang yang ada di Papua. Papua memang sudah berkembang menjadi daerah yang sangat terbuka. Jadi tidak bisa juga kemudian kita menahan orang untuk tidak hadir di Papua. Tetapi mungkin pada sisi lain kita juga harus punya pemahaman yang baik tentang kondisi Papua yang sangat heterogen. Dalam sistem adat mereka, dalam nilai-nilai adat mereka itu kita harus tahu bahwa mereka punya perbedaan juga. Solusinya adalah menurut saya kita perlu melakukan pendekatan etnografi, memahami antropologi, sosiologi, dan juga nilai-nilai adat itu sendiri. Dan juga kita perlu pahami tentang nilai-nilai filosofis yang memang betul-betul masih sangat dipercaya dan dijalani oleh orang-orang Papua. Pemerintah sudah mengadopsi misalnya
rencana pembangunan di Papua berbasis kepada 7 wilayah adat. Belum seluruh pendekatan itu memperhatikan kekhususan terutama terkait dengan struktur adat di Papua. Mengenai Papua atau solusi sebetulnya bisa dilakukan secara parsial dan juga secara komprehensif. Saya mulai dulu dengan pendekatan yang parsial, misalnya soal Indeks Pembangunan Manusia Papua. Artinya misalnya terkait dengan bagaimana meningkatkan IPM Papua itu harus juga dikoneksikan dengan misalnya memperbaiki performance atau kinerja pemerintah daerah, bagaimana mengelola sumber daya alam di Papua dari berbagai aspek. Mau tidak mau ketika pemerintah ingin mengoptimalkan sumber daya alam Papua untuk tujuan pembangunan ataupun tujuan investasi, tetap harus memperhatikan keberadaan orang-orang adat yang memang mereka adalah pemilik hutan dan tanah adat di Papua. Karena salah satu penyebab konflik di Papua itu juga memang karena adanya sumber daya alam. Bisa mulai difikirkan formula-formulanya bagaimana menyelesaikan Papua dengan memperhatikan betul tentang pengelolaan sumber daya alam di Papua secara terintegrasi dan juga secara inklusif. Nah, kalau pendekatan yang saya maksudkan secara komprehensif ini sebetulnya lebih ke bagaimana pemerintah mempunyai strategi jangka panjang untuk Papua. Saya lebih suka misalnya menyebutkan ini dengan kata-kata peace policy, membuat sebuah regulasi yang memberikan ruang kepada orang-orang Papua yang berbeda pendapat tentang state policy yang dibuat oleh pemerintah Indonesia secara formal. Pendekatan untuk Papua itu tidak boleh lagi ada dalam bentuk-bentuk kekerasan. Jadi harus diproduksi sebuah regulasi yang bisa mengurangi persoalan-persoalan ketidakadilan di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial budaya. Nah, pendekatan lain yang selalu disampaikan, terutama itu menjadi proposal dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan saya menjadi bagian pada waktu itu adalah tentang proposal dialog, sebuah approach, sebuah pendekatan untuk memahami perbedaan-perbedaan itu secara lebih soft approach, bahwa perbedaan itu dimungkinkan dan harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Dalam hal ini juga yang ingin saya sampaikan di soal kemanusiaan ini adalah hal-hal terkait dengan traumatik yang dialami oleh sebagian masyarakat Papua yang mengalami intimidasi, mengalami kekerasan. Mereka mengalami berbagai persoalan yang sampai hari ini tidak bisa mereka lupakan. Dan menurut saya ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kita membantu betul orang-orang Papua yang sebagian mengalami traumatik karena konflik berkepanjangan di daerah Papua. Kalau kita mengatakan konflik bersenjata itu tidak terjadi di semua tempat. Bukan hanya memukul rata soal konflik di Papua, tetapi betul-betul melokalisasi konflik bersenjata itu di wilayah mana, supaya juga pendekatan keamanan itu dilakukan secara terukur. Harus ada solusi bersama bagaimana memahami alasan-alasan dari penolakan maupun persetujuan untuk melanjutkan otonomi khusus. Tapi pada saat yang sama kita harus juga memberikan apresiasi kepada pemerintah bahwa selama ini selalu diupayakan yang terbaik untuk Papua, termasuk pemberian dananya yang sampai hari ini sudah bernilai sekitar 127 triliun rupiah. Tapi masih ada pendekatan yang harus dikoreksi. Ada perhatian dari pihak-pihak internasional. Artinya juga punya kewajiban untuk bersama-sama memikirkan solusi terbaik bagi Papua, tapi sungguh-sungguh berbasis kepada upaya memperbaiki kondisi Papua yang lebih baik di masa depan. Saya cerita dulu dari Jaringan Damai Papua. Itu sebenarnya lahirnya itu dari buku roadmap-nya yang dibuat oleh LIPI di tahun 2009 untuk mendorong pendekatan dialog. Dialog itu adalah sebuah pendekatan, sebuah media untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan itu di dalam satu forum dan kita berbicara. Lebih untuk saling mendengar, kita mengetahui di mana letak perbedaan dan di mana titik temu itu bisa dicapai. Perlu ada dialog internal di Papua. Karena di Papua itu saya sampaikan heterogenitas masyarakatnya sangat tinggi. Kalau bicara faksi politiknya juga banyak. Jadi internal Papua itu harus juga melakukan dialog di antara mereka sendiri. Antar kementerian dan lembaga itu juga punya pemahaman yang sama soal Papua, juga bisa melakukan koordinasi yang lebih baik
supaya semua program-program yang ditujukan kepada Papua itu bisa lebih sesuai dengan target dan sasaran, terutama sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Papua. Nah, pendekatan lain sebetulnya terkait dialog ini pernah disampaikan atau disetujui oleh Presiden Jokowi, misalnya di dalam pertemuan dengan tim 14, karena waktu itu dihadiri oleh 14 orang tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan di Papua. Nah, di situ Presiden menyampaikan bahwa tim ini diminta untuk menyiapkan dialog sektoral. Itu adalah sebuah dialog untuk membicarakan isu-isu yang menjadi persoalan selama ini di Papua. Dimungkinkan semua pihak duduk bersama untuk bicara mencari solusi yang terbaik bagi Papua. Sebuah cara mendekati persoalan-persoalan Papua sesuai dengan apa yang menjadi hal-hal yang dihadapi oleh masyarakat yang belum dipahami baik oleh pemerintah daerahnya maupun oleh pemerintah pusat. Dialog ini harus melibatkan semua unsur, dan kalau disampaikan tidak perlu melibatkan pihak ketiga, memang tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Kalau pengalaman di banyak negara, inisiatif itu harus dari pemerintah pusat. Karena yang pro dan kontra ini kalau dipolitisasi kita tidak akan menemukan solusi. Masyarakat Papua mengatakan Otsus gagal. Sebenarnya saya melihat esensinya itu tidak salah. Mereka bicara soal manfaat Otsus yang memang betul belum dirasakan oleh seluruh orang-orang di Papua. Nah, referendum sendiri sebetulnya bukan hal yang baru. Karena kalau saya melihat dari perspektif perdamaian, referendum itu juga bagian dari proses perdamaian. Tapi itu sebuah proses yang harus dipersiapkan. Masyarakat harus diedukasi. Pihak-pihak itu juga harus diberi pemahaman, karena bisa saja proses referendum yang tidak disiapkan itu akan dimanipulasi. Otsus itu harus dievaluasi secara menyeluruh. Seluruh hal yang belum bisa direalisasikan itu kenapa, sebab persoalan kendalanya dan sebagainya. Dan saya tidak sepakat kalau kemudian mengatakan Otsus gagal dan harus referendum. Fokus pemerintah lebih kepada soal-soal pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, dan baru belakangan ini kemudian juga difokuskan kepada pembangunan SDM. Tetapi sekali lagi harus betul-betul memahami kekhususan Papua dimulai dari pemberdayaan kampung. Dalam konteks Otsus ke depan, yang paling penting untuk diperbaiki supaya implementasinya bisa optimal adalah tentang good governance di Papua. Ini terkait dengan performance atau kinerja pemerintah daerah dan unit-unit lokal yang ada di Papua. Tapi bukan dana Otsus yang menjadi soal utama, tetapi tentang tadi aspek good governance-nya, di mana dana itu mengikuti apa yang menjadi prioritas utama di Papua. Nah, bagian-bagian itu menurut saya harus diperkuat. Selain itu, ada satu lagi aspek penegakan hukum. Kasus-kasus penyalahgunaan anggaran atau juga kasus-kasus korupsi yang ada di Papua ini harus segera diselesaikan. Kenapa kita tidak mulai dengan dialog? Dialog itu saja belum pernah dilakukan. Harus kita paham betul apa yang menjadi persoalan utama yang mereka selalu suarakan. Nah, saya melihat potensi generasi muda Papua ini sangat besar. Anak-anak muda Papua ini adalah potensi yang harus dikembangkan ketika mereka diberikan akses dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh, berkembang, dan berprestasi. Anak-anak muda Papua ini memang punya harapan untuk bisa membawa Papua dan Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Membangun Papua tanpa kekerasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan aspek keadilan berbasis kemanusiaan. Terima kasih, selamat siang.